Selamat pagi, bertemu kembali dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman untuk materi operasi file. Pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana kita mengoperasikan file, dalam hal ini mengedit file, mendelete file, merubah nama file, mengcopy file, memecah file, begitu. Ini adalah agenda yang kita laksanakan. Yang pertama adalah kita mengcopy file, kemudian merging file, menggabungkan file, kemudian mencari data dalam file, searching data in file, kemudian mengedit file, mengurutkan file, dan latihan-latihan. Mengcopy file artinya adalah menggandakan sebuah file menjadi dua buah file atau arsip yang sama. Gitu. Jadi di sini dilakukan dengan membaca rekaman file pertama dan kemudian menulis ke file yang kedua. Satu data atau satu record demi satu record. Misalnya ini file 1 bentuk seperti ini, kita tahu Ani 111, Budi 112, Nimia, Ida 113, Ali 114, Rudi 115, kemudian mark atau EOF, end of file. Kemudian di sini adalah kita baca dulu file pertama, data pertama, kemudian kita tuliskan ke file kedua, data kedua. Kita baca file kedua, file pertama, data kedua, baca, ditulis file kedua, data kedua. Jadi kita terus baca lagi file pertama, data ketiga, tulis file kedua, data ketiga. Ya, begitu terus kita lakukan. Oke. Kemudian di akhir seperti biasa, jika kita baca, kita tulis di situ. Jadi persis kita baca, kemudian kita tulis lagi. Jadi benar-benar kita copy di situ. Algoritma seperti ini. Program copy, kamus, tipe rekaman, perhatikan. Algoritmanya seperti ini. Algoritma untuk copy file seperti ini. Program copy menggandakan file menjadi dua file yang sama. Kemudian kamusnya, tipe rekaman, kunci, tipe lainnya, tipe, perhatikan di sini. Kita tahu ini kunci untuk masing-masing file, masing-masing data dalam file. Oke, jadi sebenarnya nanti akan kita buat bahwa tergantung dari isi data di dalam file tadi seperti apa yang mau kita buat rekamannya. Kemudian konstanta, konstan, mark adalah tipe suatu nilai mark, terserah dari kita seperti apa di situ. Kemudian file 1 adalah seg file of rekaman, ya, rek 1 rekaman di situ. Kemudian mark di situ. Oke, mark dan nilai lain. Ya, jadi perhatikan di sini mark ini bisa begini atau bisa kita langsung tulis di situ marknya. File 2 seg file of rek 2 rekaman dan mark nilai lain. Ini perhatikan bahwa ini harus sama persis, ya. Ini harus sama persis. Oke, karena kita akan mengcopy file. Selanjutnya algoritmanya adalah assign file 1 c coba 1 dat ya, titik dat. Kemudian reset file 1 kita siapkan untuk file 2, coba 2 dat, oke. Kemudian file 2, oke. Kemudian di sini read file 1, rek 1, oke. Sama, selama kuncinya tidak sama dengan mark, ini artinya selama, ya, bukan akhir file. Nanti kita tahu bahwa kita bisa pakai end of file, bukan akhir file, ya. Oke. Maka kita tulis ke dalam file 2. Tulis ke file 2, ya, coba dat 2 tadi.
coba 2 dat. Kemudian kita baca lagi file 1. Sudah, habis itu kita ke sana lagi, kita lakukan dalam while lagi. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah setelah kita selesai semua data, maka di akhir data kita tulis di situ mark dan nilai lain. Ya, kita tulis mark dan nilai lain. Jadi di sini dia akan keluar setelah dia mencapai mark. Ketika mark, perhatikan dia berdiri sudah mencapai mark, maka dia belum ditulis marknya, begitu. Maka kita tulis file 2 mark dan nilai lain tadi. Oke, di sini kita sudah dapatkan file 2 sebagai copy dari file 1. Kemudian kita close file 1 dan kita close file 2. Selanjutnya kita merging file. Merging artinya menggabungkan dua buah arsip. Cara yang paling sederhana adalah jika arsip di pertama disambungkan ke arsip file kedua. Jadi kalau kita punya file seperti ini, ya, dengan 5 buah data, 3 buah data di situ. File 1 punya 3 buah data. Kemudian file 2 punya 2 data. Kita akan gabungkan file 1 dan file 2. Maka kita akan dapatkan file 3 seperti ini. Baca dulu, ya. Baca data 1 file 1, kemudian kita tulis, ya. Jadi kita tulis ke file 3. Kita baca berikutnya file 1 data 2. Oke. Kemudian kita tulis ke file 3. Berikutnya file 3 kita baca, file 1 data 3 kita baca, tulis ke file yang ketiga. Berikutnya adalah kita tulis file 2, kita baca file 2 data 1. Oke, dapatkan file 3. Kemudian kita baca file 2 data kedua. Oke, kita tulis ke file 3 gitu. Sehingga kita dapatkan file seperti ini. Nah, terakhir kita tuliskan mark di situ. Ya, EOF di situ. Ini cara paling gampang untuk menggabungkan dua buah file. Merge yang pertama tanpa penambahan kasus kosong. Oke. Kamusnya adalah tipe rekaman, kunci, type, lainnya type. Oke. Sekali lagi ini tergantung dari nanti datanya seperti apa. Mark adalah type. Kemudian file 1 seg file of rek 1 rekaman, kemudian mark nilai lain. File 2 juga demikian. Perhatikan ini harus sama persis sekali lagi. File 3 juga sama persis, ya. Jadi ketiga-tiganya ini kita buat 3 file yang serupa, gitu ya. Artinya datanya sama persis, struktur datanya sama persis. Algoritmanya, assign file 1 coba 1 dat, reset file 1, assign file 2 coba 2 dat. Perhatikan di sini reset file 2, kemudian assign file 3 coba 3 dat. Kemudian di sini berarti ini adalah rewrite, ya. Perhatikan di sini. Ini untuk dibaca, ini untuk ditulis. Dan ini adalah file baru. Read file 1, rek 1. Oke, kita baca di situ. Kemudian kita lakukan while lagi. Kalau dia sekali lagi bukan akhir dari file, maka kita tulis ke file 3. Gitu. Setelah itu kita baca lagi. Read file 1, rek 1. Dan kemudian kita masukkan ke sana. Oke, ini selesai, maka data dari file 1 sudah semua masuk ke dalam file 3, ya. Perhatikan di situ. Selanjutnya kita masukkan untuk file 2, kita ke halaman berikut karena nggak cukup di sini. Read file 2 rek 2, while rek 2 dot kunci tidak sama dengan mark. Ini sama juga sampai akhir dari file 2. Sama di sini kita write dulu ke dalam file 3, ya. Kita write ke dalam file 3, kemudian baru selanjutnya kita read untuk file 2, rek 2. Oke. Nah, ini sama akhir dari sini, maka data dari file 2 sudah masuk semua ke dalam file 3. Ya. Keluar dari sini, sekali lagi data dari file 2 sudah masuk ke file 3 dan kita sudah dapatkan mark dari file 2. Nah, sekarang kita tuliskan aja file 3 marknya tadi, ya, menulis mark di sini.
Oke. Nah, di sini kita sudah dapatkan file 3 dengan semua data file 1 dan file 2. Kemudian terakhir kita tutup. Ya, close file 1, close file 2, close file 3. Merge yang kedua adalah menggabungkan dua file yang sudah terurut, ya. Filenya sudah terurut, kemudian kita akan gabungkan dengan melihat keterurutan, begitu. Jadi kalau file satu seperti ini misalnya, ya. Nah, ini Budi, Ida. Oke, ini adalah urut, di sini adalah urut dari NIM-nya. Kemudian file 2 adalah Uni dan Uda. Oke, ini juga urut. Sekarang kita masukkan, kita akan tahu bahwa di sini kita cek di situ. Kita baca dua-duanya. Ya. Baca. Kemudian di situ file yang kedua, data pertama juga dibaca, kemudian dibandingkan. Ya. Di sini adalah K1 lebih kecil dari K2, maka yang ditulis adalah K rek 1, ya. Ini karena seperti ini, maka yang ditulis adalah rek 1. Jadi kita bandingkan dulu. Pertama kali di sini, bandingkan. Oh, lebih kecil dari K1, maka K1 yang ditulis. Oke. Jadi sekarang Ani sudah ditulis di situ. Oke. Berikutnya adalah Budi, kita baca. Kemudian kita tahu bahwa tadi ini sudah kita baca, maka tinggal kita lihat. Ini K1 masih lebih dari K2 lagi, gitu ya. Maka tulis rek 2. Ini bukan rek 1, tapi rek 2. Oh, sorry, rek 1 itu karena file 1 ya, maksudnya ya. Rek 1 adalah file dari 1. Benar. Jadi tulis rek 2, rek 1. Karena ini masih masuk. Jadi Budi dan NIM-nya 112. Kemudian kita baca lagi. Ya, kita tulis. Kita baca lagi di sini. Adalah Ida. Baca. Kita tahu K1 dengan K2 di sini tidak true ya, ini false gitu. Ya. Artinya yang benar adalah K2 yang lebih kecil. Jadi nanti hasilnya adalah sebenarnya adalah K1 lebih besar dari K2. Oke. Maka di sini kita tulis rek 2 gitu. Oke. Berikutnya kita baca lagi file yang pertama dengan rekod ketiga, kemudian kita bandingkan di situ. Kita dapatkan bahwa K2 lebih besar dari K1. Ini salah ini ya. Jadi K1 ini lebih besar dari K2. Sehingga yang kita tulis adalah K2. Oke. Tulis rek 2 ya. Tulis rek 2 di situ. Kemudian kita baca lagi. Oke, file 2, data kedua. Baca. Di sini K1 lebih kecil dari K2. Oke, kita baca lagi file kedua, data kedua. Oke, kita uji bahwa K1 sekarang lebih kecil dari K2. Oke, sehingga kita tulis K1. Tulis K1 atau tulis rek 1. Dapatkan Ida. Oke, sekarang kita tahu bahwa setelah kita baca di sini, ya, kita baca di sini kita dapatkan end on file. Oke, sehingga kita berarti tinggal kita tuliskan saja data yang sudah kita baca tadi ke dalam
file 3 gitu. Ditulis bukan rek 1 ya, tulis rek 2 gitu. Oke, setelah itu terakhir kita tuliskan end of file untuk file 3. Sehingga kita buat algoritma seperti ini. Assign file F1, reset. Assign F2, reset. Assign F3, rewrite. Ini sama dengan yang di depan tadi. Kemudian kita tulis, kita baca pertama read file 1, rek 1. Kemudian kita read file 2, rek 2. Kemudian kita bandingkan. Selama, berarti pembandingannya pakai while. Selama rek 1 ya, selama rek 1 kunci tidak sama dengan mark, jadi selama salah satu, ini kan kita pakai n, jadi kalau salah satu ini sudah mark, maka kita akan keluar dari situ. Nah, di sini kita pakai while selama, kemudian di sini kita pakai if. Jika rek 1 dot kunci lebih kecil dari rek 2 dot kunci, maka seperti tadi kita akan menuliskan di situ rek 1 ya, rek 1 dot kunci tadi ke dalam F1, ke dalam F3 ya. Dalam F3. Oke, kita lihat di situ. Right line, file F3, rek 1. Else ya. Langsung setelah kita tulis ke dalam file 3, langsung kita baca juga. Ya, kalau tadi kita tuliskan ke dalam F3 itu rek 1, ya yang kita baca adalah file 1. Kalau tidak, maka kita tulis file 3 rek 2 dan kita baca juga read file 2 rek 2. Ini terus sampai salah satunya menyentuh mark begitu ya. Sampai salah satunya ada yang mark baik F1, baik file 1 maupun file 2. Selanjutnya, oke, while rek 1 dot kunci tidak sama dengan mark, artinya setelah keluar dari yang mark tadi, salah satu sudah kena mark, maka kita akan tahu bahwa kita tidak tahu mana yang kena mark pertama kali, apakah file 1 file 2. Kalau file 2 yang kena mark, maka kita tulis seperti ini. While rek 1 dot kunci tidak sama dengan mark. Jadi selama rek 1 dot kunci belum akhir dari file, maka kita tulis dulu ya. Perhatikan kita tulis dulu karena tadi masih ada data yang di dalam rek 1. Jadi kita tulis dulu, kemudian barulah kita read. Gitu. Sebaliknya, kalau yang ternyata kena end of file itu pertama kali adalah file 1, maka sebaliknya kita tulis untuk rek 2 dot kunci tidak sama dengan mark. Ini sama, write file 3, rek, kemudian baru read file 2, rek 2. Oke, di sini kita sudah dapatkan semua file ke dalam file 3 secara terurut. Maka kita tulis di situ marknya, kita tulis mark di situ, end of file dari file 3, kemudian kita close file 1, file 2, dan file 3. Oke, lanjutkan. Merge yang ketiga, kita menggabungkan dua buah file terurut dan menggunakan operator OR. Ya, bukan AND di situ. Assign file 1 coba reset, kemudian di ini sama persis reset write ya. Kemudian kita masih sama read file 1 rek 1, read file 2 rek 2. Kemudian kita lanjutkan. While rek 1 dot kunci tidak sama dengan mark or, perhatikan. Rek 2 dot kunci tidak sama dengan mark do. If rek 1 dot kunci kurang dari rek 2 dot kunci, then kita sama dengan yang tadi persis. Write file 3 rek 1, kemudian read file 1 rek 1. Else sama ya, persis di situ. Oke. Nah, dari sini kita pakai or. Kalau kita pakai or artinya salah satu itu benar, masih jalan terus ya. Kalau or, ini kan salah satu ini mark ya, salah satu bukan mark, salah satu bukan mark, maka ini masih jalan terus ya. Oke. Akibatnya kalau keluar dari sini ini harus dua-duanya sudah mark ya. Jadi kalau misalnya
di sini sudah tidak memenuhi syarat, ya, misalnya ini sudah file 1 di sini sudah memenuhi syarat, di sini misalnya dia sudah sama dengan mark, maka artinya kita datanya tinggal di dalam rek 2 ini saja semuanya, ya. Jadi kalau ini jadi ini sudah false begitu, ini masih true, maka kita sekarang ke rek 2 terus. Artinya sekarang rek satunya, ya, di situ kalau kita tulis di situ berarti kita tulis di situ, jadi rek satunya lebih kecil dari rek 2 gitu ya. Ini sudah tidak masuk di situ. Oke, kita coba lanjutkan dulu. Jadi kalau keluar dari sini dua-duanya sudah harus mark gitu. Oke, di sini algoritmanya seperti ini, while rek 1 kunci tidak sama dengan mark, or rek 2 kunci tidak sama dengan mark, do, ya, kita pakai or di sini. Yang lain tetap, if rek 1 kunci kurang dari rek 2 kunci, then write F3, rek 1 dan read F1, rek 1. Ya, tapi kita pakai or di situ. Kemudian else sama write file 3 rek 2, read file 2 rek 2. Jadi ini akan terus dikerjakan sampai kedua-duanya adalah bentuk masuk dalam mark. Ya. Jadi keluar dari sini rek 1 kunci sama dengan mark dan rek 2 kunci sama dengan mark. Kemudian kita tutup file 3 mark dan nilai lain, terus kita tutup filenya sendiri. Sekarang kita masuk ke searching file, mencari suatu nilai rekaman dalam file. Pencarian dengan cara sekuensial, jadi satu demi satu dari depan. Ini file 1 seperti ini. File 2, file 3, file 4, ya. Bukan file, sorry. Field, record ya, recordnya ada 5. Kemudian kita mau mencari NIM 113 gitu. Oke. Maka di situ kita tinggal baca. Ini uji apakah NIM 113. Di situ tidak ya. Jadi belum ketemu. Teruskan. Kemudian di situ Budi 112 uji NIM-nya apakah segitu. Kalau ini masih tidak, oke, teruskan. Kemudian Ida 13 uji NIM 13, ya, maka dia akan ketemu. Gitu. Jadi ini sangat sederhana, kita baca, kemudian langsung kita bandingkan saja bisa. Kemudian untuk mengedit file, kita mencari suatu file, nilai rekaman pada file, kemudian kita ubah isi rekaman tersebut. Ya. Jadi mirip dengan mencari tadi. Ya, kita punya file 5 buah data di situ. Maka di sini ubah nama NIM 113 menjadi Ana. Maka di sini baca dulu. Ini apakah uji NIM-nya itu? Tidak, teruskan. Ya, tulis ke file 2. Jadi kita tulis ke file 2, perhatikan. Tentunya kita tulis ke file 2 karena kita akan mengubah, mengedit isi suatu file. Kemudian cek lagi Budi foto 2 uji apakah NIM 113. Di situ kita tidak, tulis ke file 2. Oke, berikutnya kita dapatkan Ida 113 ya. NIM ikut di situ. Uji NIM 113. Kemudian di sini kita lihat ya, maka isi nama sama dengan Ana ya, nama sama dengan Ana. Kemudian tulis ke file 2. Perhatikan di sini namanya sudah kita ubah menjadi Ana, kemudian NIM-nya tetap ya. Kemudian kita tulis ke file 2 juga. Berikutnya adalah untuk yang lain kita masukkan, kita baca terus sampai habis dan kita masukkan ke dalam file 3 gitu.
Untuk data yang Rudi dan Ali dan Rudi sama, kita cek di situ sampai dia ketemu end of file nantinya. Kemudian karena dia pasti bukan name-nya sama, maka kita tuliskan ke dalam file 3. Setelah itu kita berikan end of file. Oke, ini adalah latihannya. Sebuah file sequential dengan field adalah name, nama, string. Pecah file menjadi 2 dengan nilai name dibagi menjadi name, ganjil, dan genap. Oke. Jadi kita pakai if tadi, if name-nya ganjil, ya. If name mod 2 sama dengan 0, ya ini genap ya. Nah, kita tuliskan ke dalam file genap. Kalau dia ganjil, else tuliskan ke dalam file ganjil. Begitu. Oke. Ini name-nya integer, perhatikan. Secara umum name kita adalah string harusnya. Kemudian berikutnya kita cari banyaknya suatu nilai tertentu pada suatu file. Misal mencari cacah rekaman yang memiliki name sekian. Berapa sih yang name-nya sekian? Ya, jadi kita pakai di sini if aja. If name sama dengan sekian, then cacah ya, cacah plus 1. Oke. Kita tambah edit delete file. Ya. Kita buat di situ sebuah file. Apakah akan membuat menu? Kita mau menambah, mengedit atau mendelete file. Kalau kita ingin tambah, ya, ingin edit, ingin hapus, kita pakai menu ya. Kita pakai menu di situ. Oke. Kemudian masukkan nib 001. Maka di sini field diubah menjadi nib, nama, golongan atau masa kerja. Oke. Kita misalnya M, maka kita akan mengubah masa kerja. Nama lama dari file adalah Budi, nama baru Agus. Ya. Kita save ke file. Data sekarang nama Agus, nib, gol, dan sekarang setelah kita masukkan nib 001, field yang diubah nib, kita pakai N, nama M, goal G, masa kerja K, kita pilih misalnya yang M, gitu ya. Sekarang field diubah menjadi field yang akan diubah adalah nib, N, nama M, goal G, masa kerja K. Kita pilih yang diubah adalah M, nama, gitu ya. Maka program akan menjadi seperti ini. Nama lama dari file adalah Budi, kemudian nama barunya apa? Misalnya Agus. Oke. Kemudian kita save ke dalam file. Oke, kita save dalam file. Kemudian perhatikan. Kemudian data sekarang adalah nama Agus, NIP 001, golongan 1, masa kerja 10 tahun. Sehingga kita lihat di sini bahwa namanya berubah, yang lain datanya tetap. Nah, coba buat bentuk seperti ini. Jadi bentuk pengubahan, penambahan, atau pengubahan record atau delete file. Kalau tambah T, maka dia akan nambah satu buah file. Perhatikan dalam file sequential, kalau kita gunakan file sequential dalam Pascal, maka tidak bisa kita menambah di akhir dari mark. Ya, perhatikan kita nggak bisa menambah di akhir dari mark, tapi kita harus mengcopy. Jadi baca semua file, ya. Kemudian setelah sampai di akhir sebelum mark tadi, ada tambah data yang baru. Ya, sebenarnya begitu. Jadi copy dulu, kemudian tambah data yang baru. Tugas, ada prosedur untuk fungsi untuk mengecek huruf lembar. Kemudian ada prosedur input array jam, masukkan ke dalam file. Perhatikan, kita masuk ke dalam file di situ. Ada prosedur untuk memasukkan data ke file, data pegawai, bisa nambah, edit, dan hapus. Perhatikan untuk nambah tadi. Ada file jam kerja dan file nib.
nama, golongan, masa kerja. Kemudian ada output untuk memunculkan gaji per pegawai. Dengan masukkan NIP dan gaji semua pegawai dengan total gaji dimunculkan. Program, tulis dengan tangan, pembuat masing-masing prosedur dan program utama. Jadi ini proyek untuk berkelompok. Perhatikan di sini bahwa untuk setiap file kita mau nambah, mau edit ya. Ini harus kita gunakan dua file. Jadi file 1 file asal ya. File 1 ini asal dan file 2-nya itulah yang baru. Ya. Jadi di sini nanti setelah kita selesai, kalau kita nambah berarti kita nambah satu buah record di akhir dari file. Setelah selesai, maka file 1-nya ini kita hapus, kemudian file 2 kita rename. Gitu. Edit juga demikian. Jadi file 1, kalau bukan yang diedit datanya tadi, kita kopikan ke dalam file 2. Kalau dia ketemu data yang mau diedit, kita edit dulu, baru disimpan ke dalam file 2. Kemudian semua data yang lain disimpan dalam file 2. Kemudian file 1-nya kita hapus, kemudian file 2-nya kita rename ke dalam file 1. Gitu. Ini contoh untuk input array. Masuk ke dalam file jam kerja, ini pegawai ke 1. Jumlah minggu adalah 3. Jam kerja minggu pertama adalah 20. Kedua 40. Ketiga 30. Oke. Kemudian urutan jam kerja adalah jam 1, 20. Jam 3. Jadi kita urutkan filenya. Sorry, bukan filenya. Kita urutkan jam kerja mingguannya. Kita punya 3 minggu. Harusnya 4 minggu ya. Hasilnya 4 minggu supaya bisa dijumlahkan per bulan. Kemudian kita urutkan. Ini misalkan datanya baru 3 ya kita urutkan seperti ini. Begitu. Jadi urutan jam kerja kita urutkan dulu. Kita gunakan terserah sorting atau sortingnya pakai bubble atau mau menggunakan selection ya. Masuk di sini. Oke. Kemudian simpan ke file jam kerja. Oke. Simpan ke file jam kerja. Kemudian print out-nya, print program, tulis dengan tangan pembuat masing-masing prosedur atau program. Print output-nya, masukkan data pegawai, 5 pegawai, di 01, 001, golongan 1, 10 tahun, jam kerjanya, NIP 01, bentuk rekornya seperti ini. NIP dan NIP-nya sekian, dan data untuk jam kerja 3 minggu pertama. Kalau kita 4 minggu, ya 4 minggu ya datanya. Kita mengedit data pegawai, misalnya kita edit situ, kita gaji perorangannya, NIP-nya berapa, tulis di situ. Kita cetak gaji keseluruhan, gaji seluruh pegawai. Kemudian kita isi jam kerja dan file pegawai, kemudian kita run di situ. Tugas praktikum, buat program untuk menghitung gaji pegawai, buat prosedur untuk memasukkan data ke file data pegawai. Bisa nambah, edit, hapus, insert jam yang terdiri NIP, nama, golongan, masa kerja, dan jam kerja. File bisa menampung sampai 100 buah, artinya Anda harus menggunakan di situ array, datanya bisa di situ. Dalam kenyataan kalau dalam file bebas ya di situ. Tapi array data yang akan kita gunakan pengolahan harus dari 0 sampai 99 atau dari 1 sampai 100. Array untuk mengolah data filenya. Gaji terdiri dari gaji pokok plus gaji jam, kemudian gaji pokok 100.000 untuk bulan 1, 200.000 untuk bulan 2, dan seterusnya. Gaji jam kerja kali 5.000. Buat output untuk memunculkan di sini gaji per pegawai, gaji total tiap pegawai, di situ. Jadi outputnya adalah gaji per pegawai, kemudian gaji total tiap pegawai, urut membesar, ya, dan gaji semua pegawai. Perhatikan di sini artinya Anda harus lakukan pengurutan ya, sorting. Masukannya seperti ini. P1, NIM-nya sekian, kemudian golongannya, masa kerjanya, dan jam kerja. Ini sebenarnya bukan NIM ya, kalau ini mahasiswanya kerjanya adalah NIK, nomor induk karyawan. Gitu. Oke, ini masukannya. Silakan dimasukkan dalam program. Outputnya seperti ini. Tampilkan data 5 pegawai setelah diinputkan. Mengedit data pegawai, misalnya NIP-nya adalah 101, nama diganti, kemudian tampilkan lagi setelah diinputkan.
cetak gaji seorang pegawai, cetak gaji seluruh pegawai urut besarnya gaji, kemudian hapus record, ini kita hapus, kemudian sisipkan record sebelum NIP ini misalnya. Sebelum NIP ini, sehingga kita harus, kalau ada kata sebelum, berarti kita harus cari dulu NIP itu, kemudian kita masukkan data dulu, kita masukkan NIP 105, baru NIP 103 ke dalam file yang baru. Jadi hasilnya seperti ini. Yang data yang dimasukkan seperti ini, nanti kita 105 kita hapus ya, kita hapus. Kemudian di sebelum ini, sebelum 103, jadi di data sini kita sisipkan NIP 106. Silahkan dikerjakan. Kemudian Anda lihat, Anda cek berapa lama Anda mengerjakan. Ini memang harus menggunakan Pascal, karena kalau tidak, kita tidak bisa memastikan jawaban yang benar. Ya, silakan Anda gunakan program Pascal, kemudian cek di situ. Catat semua yang Anda tidak paham dan tanyakan pada dosen Anda pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi, selamat belajar.